Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di Fiji, negara dan kepulauan di Samudra Pasifik Selatan, tepatnya di Turtle Island. Kasusnya terjadi pada bulan Juli pada tahun 2022. Seorang wanita yang bernama Christy Jiao Chen, dia berusia 36 tahun saat kejadian, dan Christy adalah anak satu-satunya yang orang tuanya miliki. Christy dikenal oleh kedua orang tuanya adalah anak yang penuh ambisi, mudah mencairkan suasana bersama teman dan keluarganya, dan selain itu Christy juga memiliki talent di dapur. Setelah Christy tinggal di Colorado, Amerika Serikat, dia putuskan untuk pindah ke wilayah Tennessee untuk mengejar wisudanya di Christian Brothers University. Setelah Christy mendapat wisuda di bidang farmasi, dia kini fokus bekerja di bidang kesehatan untuk sosial. Dan dia mendapat kerja di awal tahun 2022 sebagai teknik farmasi profesional di kota Memphis Krogers. Christy sejak tahun 2015, dia telah mengenal seorang pria yang bernama Bradley Robert Dawson, yang dimana menurut informasi, Robert adalah seorang duda dan dia bekerja di Departemen Teknologi Informasi di Youth Village, organisasi kesejahteraan dan dukungan anak non-profit yang berbasis di Memphis, Amerika Serikat. Namun Christy dan Robert Dawson, mereka mulai berpacaran pada bulan November pada tahun 2021. Dan 3 bulan setelah mereka kenal dekat sebagai sepasang kekasih, pada tanggal 18 Februari pada tahun 2022, mereka memutuskan untuk menikah. Menurut sahabat Christy, mereka tidak mengira jika Christy akan menikah dengan Robert. Karena yang mereka tahu, Christy dan Robert tidak begitu dekat dan juga mereka sering berargumen. Maka pada saat mereka mendengar jika mereka telah melangsungkan pernikahan, membuat banyak orang sangat terkejut dengan keputusan Christy. Namun beberapa teman lainnya mengatakan jika Christy mengambil keputusan tersebut karena dia ingin segera memiliki anak dan menjadi seorang ibu. Robert dan Christy menggelar pesta pernikahan dengan mengundang 20 sahabat dekat mereka sehari setelah mereka meresmikan pernikahan di catatan sipil. Foto ini diambil di acara pesta yang terlihat di mana mereka sangat bahagia sebagai pasangan pengantin baru. Setelah pesta tersebut, pasangan ini merencanakan bulan madu 5 bulan setelah mereka menikah. Dan rencana bulan madu tersebut, mereka akan pergi ke Turtle Island, Fiji. Yang dimana 2 tahun yang lalu sebelum Robert menikahi Christy, dia juga berbulan madu ke Turtle Island bersama istri pertamanya. Pulau ini adalah salah satu pulau terindah dan pulau ini adalah private property yang dijadikan resort dan hanya terdapat 14 bungalow di dalam resort tersebut. Tempat ini sangat terkenal dan dijadikan tempat untuk menikmati bulan madu. Dan untuk menikmati resort di sana, pengunjung harus mengeluarkan uang sebesar $3.500 sampai $5.000. 48 jam setelah Christy dan Robert check-in ke dalam resort Turtle Island, Christy ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar bungalow pada hari Sabtu pada tanggal 9 Juli pada tahun 2022. Pengurus bungalow di sana mencurigai keadaan penghuni salah satu kamar di resort tersebut karena Christy dan Robert tidak hadir di waktu sarapan pagi.
Dan absen mereka ini tidak biasa bagi penghuni bungalow, maka semua itu sudah menjadi tanda untuk pengurus bungalow melakukan pengecekan terhadap tamu mereka. Maka pengurus di sana mendatangi kamar yang dihuni oleh Christy dan Robert untuk menanyakan jika mereka memilih untuk menyantap makanan pagi di kamar mereka. Namun setelah petugas sampai di depan pintu, dia melihat ada tanda "jangan diganggu". Sebenarnya tanda di depan pintu itu tidak ada masalah. Namun karena pengurus resort telah mendapat laporan malam sebelumnya yang dimana terdapat pertengkaran antara pasangan penghuni kamar tersebut, maka untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, pengurus akhirnya meminta kepada tukang kunci untuk membuka kamar mereka. Setelah pintu kamar Christy dibuka oleh tukang kunci, mereka menemukan tubuh Christy berada di dalam bak mandi penuh dengan luka dan terendam dengan cairan merah dari tubuhnya. Pengurus resort setelah mendapat informasi tentang apa yang terjadi, dia langsung menghubungi polisi di Fiji. Beberapa orang penghuni resort lainnya maju satu persatu untuk memberikan kesaksian. Mereka mengatakan jika mereka melihat pasangan Christy dan Robert bertengkar di acara pesta dansa yang diadakan di resort tersebut. Pada awalnya, pesta berjalan dengan baik hingga akhirnya Robert terlihat sangat mabuk dan dia berdansa dengan wanita lain penghuni resort tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Robert itulah pemicu kemarahan istrinya. Sehingga mereka pun beradu mulut hingga akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan acara pesta dan kembali ke bungalow mereka. Menurut penyelidik, keadaan Christy sangat tidak baik ketika ditemukan di kamar mandi. Kepala korban pecah yang diduga korban dibenturkan di toilet duduk karena toilet tersebut juga dinyatakan pecah. Yang diduga antara pelaku dan korban telah terjadi perkelahian sebelum akhirnya korban tidak sadarkan diri. Menurut penghuni bungalow sebelah kamar Christy, mereka juga mendengar jeritan yang cukup keras dari dalam kamar Christy malam sebelum penemuan mayatnya. Dan juga mereka mendengar pertengkaran yang hebat hingga setelah jeritan yang kuat tersebut, akhirnya suasana jadi hening seketika. Saat ditemukan tubuh Christy di dalam kamar mandi tersebut, dinyatakan Robert suaminya tidak berada di tempat kejadian. Penyelidik yang tidak mendapati suami Christy di kamar tersebut, mereka telah mengira jika suaminya adalah pelaku dari kejahatan tersebut. Di dalam kamar tersebut ditemukan jam GPS dan juga handphone milik Robert. Namun di sana tidak ditemukan paspor dan juga dompet milik Robert. Dan diduga bahwa Robert telah melarikan diri. Maka penyelidik dan polisi Fiji mencari keberadaan suami Christy. Setelah 2 hari dalam masa pencarian, akhirnya Robert ditangkap pada tanggal 11 Juli pada tahun 2022. Robert telah mencoba untuk mencapai pulau utama Fiji dengan menggunakan kayak. Tetapi dia terjebak di pulau terpencil yang hanya dihuni oleh orang-orang pribumi yang telah mendapat peringatan dari pihak berwenang atas kehadiran pelaku kejahatan. Setelah Robert ditangkap, mereka langsung menyerahkan kepada polisi Fiji. Dan polisi mengatakan jika mereka menemukan luka-luka di tangan dan kaki Robert, juga luka-luka lebam di sekujur tubuhnya, yang diduga luka tersebut akibat pertengkaran dengan istrinya. Robert mengaku dia tidak tahu jika istrinya telah meninggal dunia. Dia hanya meninggalkan resort tersebut karena dia ingin memberikan waktu untuk istrinya sendiri. Setelah pertengkaran malam sebelum penemuan mayat Christy, Robert juga mengatakan jika saat dia meninggalkan resort, Christy masih dalam keadaan hidup dan baik. Maka Robert mengatakan kepada polisi bahwa kematian Christy adalah kecelakaan dan dia tidak menerima tuduhan sebagai pelaku pembunuhan. Setelah orang tua Christy diberi kabar tentang kematian anaknya di Fiji, mereka langsung terbang ke Fiji untuk mengikuti kasus yang menimpa anak mereka. Keluarga Christy didampingi oleh seorang pengacara yang bernama Gordon. Setelah Gordon membantah pengakuan Robert yang dimana Christy meninggal akibat kecelakaan dengan menunjukkan beberapa kontradiksi, kini Robert mengubah versinya.
Namun dia belum juga mengakui jika dia adalah pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Penyelidik melakukan tes DNA dari tubuh korban yang akan dicari jika ada bukti dari DNA suaminya untuk memastikan apa yang terjadi dengan korban. Keluarga Christy mencoba untuk membawa tubuh Christy kembali ke Amerika untuk dimakamkan. Namun menurut rumah sakit yang menangani tubuh korban di negara Fiji mengatakan jika tubuh korban sangat tidak mungkin dilakukan pembalseman karena liquid yang keluar dari tubuh korban. Maka mereka mengambil keputusan untuk mengkremasi tubuh korban di Fiji dan hanya membawa abunya pulang ke Amerika Serikat. Namun kemudian Dr. Michael Baden menolak dengan keputusan dari rumah sakit di Fiji, yang dimana dia mengatakan jika tidak ada masalah dalam tubuh mayat, bagaimanapun keadaannya masih akan bisa dikirim ke negara lain dan tidak perlu dilakukan pembalseman. Karena keluarga korban berhak untuk memilih cara pemakaman untuk anggota keluarga mereka. Karena Dr. Michael Baden juga telah menangani beberapa kasus dari militari yang dimana para tentara perang meninggal di tempat perang masih bisa dikirim pulang untuk dilakukan analisis kembali. Menurut Dr. Michael Baden, kemungkinan besar keluarga Christy telah ditipu oleh seseorang karena mendapat informasi jika tubuh anaknya tidak bisa dikirim ke Amerika Serikat. Robert setelah ditangkap dia mendekam di penjara Fiji dan menanti keputusan akhir dari pengadilan Fiji. Pengacara Robert yang bernama Iqbal Khan mengatakan dari apa yang dia ketahui sejauh ini, dia tidak melihat adanya unsur pembunuhan. Dia juga mengatakan bahwa penyelidik belum memberikan kepadanya semua informasi tentang kasus tersebut, termasuk laporan akibat dari kematian korban. Dan bisa juga akibat kematian dari korban merupakan kecelakaan. Iqbal Khan juga mengatakan jika Robert meninggalkan resort tersebut karena dia panik dan terkejut. Iqbal juga mengatakan jika kliennya, Robert sangat sedih kehilangan istrinya. Pada tanggal 17 Agustus pada tahun 2022, hakim di Pengadilan Tinggi Lautoka Fiji menolak pengajuan dari pengacara Robert, yang dimana dia meminta pembebasan sementara sambil menunggu keputusan akhir yang kira-kira akan terjadi 2 tahun kemudian. Dan pengadilan mengatakan jika Robert dinyatakan bersalah dalam kasus kematian Christy, maka dia akan mendapat hukuman seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.